Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga kalian di sana selalu dalam keadaan sehat dan beraktivitas dengan baik. Oke, sebelumnya kakak mohon maaf karena di minggu kemarin kakak lupa untuk membuatkan video. Nah, kali ini berhubung kakak sudah ingat, hari ini kita akan belajar mengenai pola dasar kalimat dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya, kemarin di pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang profesi, pekerjaan-pekerjaan yang biasa atau yang dikerjakan oleh orang-orang di Indonesia, dan kurang lebih itu juga sama di negara kalian. Nah, kali ini kakak akan mengajarkan mengenai kalimat. Kalimat ini adalah satuan bahasa yang berupa kata atau rangkaian kata yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik secara lisan maupun tulisan. Artinya apa? Apa yang ada di dalam pikiran kita sebelum itu dikeluarkan dengan menggunakan bahasa itu tidak akan sampai ke orang lain. Nah, ketika pikiran-pikiran itu sudah kita sampaikan dengan bahasa, nah yang kita sampaikan ke orang lain itu tentunya dengan kata-kata. Nah, kata-kata itu adalah kalimat. Karena yang kita ucapkan atau yang kita tuliskan itu lebih dari satu kata. Berarti itu sudah termasuk ke dalam kalimat. Nah, kalimat memiliki pola atau strukturnya. Nah, kali ini kakak akan bahas mengenai pola dasar kalimat Indonesia. Artinya dasar di sini adalah yang masih sederhana gitu, kalimat yang masih sederhana dan yang masih pendek. Nah, kalimat dasar ini berisi informasi pokok, artinya dia belum mengalami perubahan, baik perubahan dengan adanya penjelasan predikatnya, penjelasan subjeknya ataupun objeknya. Tapi pada dasarnya adik-adik harus tahu dulu bahwa pola kalimat dalam bahasa Indonesia terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, nanti juga ada ditambah dengan pelengkap untuk predikat. Dasarnya itu dulu. Adik-adik harus sudah tahu subjek itu apa, predikat itu apa, objek itu apa, dan keterangan itu apa. Ya. Yang pertama adalah berpola subjek predikat, yaitu hanya S dan P. S sebagai subjek, predikat sebagai P sebagai predikat. Contohnya, saya belajar. Saya selaku subjek, belajar selaku predikat. Oke, bagus. Nah, yang kedua berpola SPO. Subjek, predikat, dan objek. Contohnya, saya makan kerupuk. Saya sebagai subjek, makan sebagai predikat, dan kerupuk sebagai objek. Nah, yang ketiga berpola subjek, predikat, dan pelengkap. Ini yang kakak bilang tadi ya, bahwa ada pelengkap untuk predikat. Ini hanya untuk predikat saja. Sebenarnya tanpa adanya pelengkap pun maknanya sudah jelas, tapi dengan ditambahnya ada pelengkap maka maknanya semakin jelas. Contohnya, saya beternak bebek. Saya selaku subjek, beternak predikat, dan bebek sebagai pelengkap dari predikat. Artinya, tanpa adanya kata bebek, saya beternak pun itu sudah benar dan itu sudah berterima. Tetapi beternak apa? Nah, maka perlu ada pelengkap untuk lebih menjelaskan lagi bahwa subjek tadi beternak apa. Kan kalau yang diternakan itu ada banyak. Nah, agar tidak melebar maka perlu diberi penjelasan. Nah, itu berupa pelengkap. Jadi bebek di sini adalah sebagai pelengkap dari kata beternak. Oke, kakak harap adik-adik semua paham dan mengerti. Sebenarnya pola dasar kalimat bahasa Indonesia ini ada 8, tapi untuk hari ini kakak bagi 3 dulu. Yang paling mudahnya dulu. Insya Allah di video berikutnya kakak akan jelaskan pola dasar kalimat bahasa Indonesia yang lainnya. Nah, tugasnya apa?
Silahkan adik-adik buat untuk satu pola dengan 5 contoh. Jadi ada 3 pola yang sudah kakak jelaskan di awal. Silahkan adik-adik buat untuk satu pola 5 contoh kalimat. Berarti nanti kalimatnya akan terdapat 15 kalimat. Ingat, kalimat sesuatu kata-kata bisa dikatakan kalimat apabila sudah memiliki intonasi akhir. Ada apa saja intonasi akhir? Ada titik, tanda seru, dan tanda tanya. Kebetulan contoh yang kakak utarakan tadi adalah kalimat berita, yaitu kalimat yang menggunakan tanda titik. Terima kasih, jaga kesehatan dan semangat tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.